Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini contoh terakhir untuk minggu ini yang kaitannya dengan debug dan control flow. Kalau pada contoh sebelumnya kita melihat bagaimana program dijalankan dalam block if seperti percabangan ya. Jadi kalau nilainya true masuk ke yang mana, kalau nilainya false masuk ke yang mana. Nah, ini adalah contoh yang perulangan. Kita juga nanti tentunya akan belajar perulangan setelah UTS ya. Tapi ini sebagai contoh bahwa selain block if, contoh yang lain untuk control flow adalah kita bisa mengulang kode yang sama dieksekusi beberapa kali berdasarkan kondisi tertentu. Nah, perhatikan kalau saya jalankan langsung programnya di sini. Oke. Ini variabel paths dikenal dengan istilah tipe data list atau dalam bahasa pemrograman lain itu disebut array. Jadi di sini ada 3 teks yang disatukan dalam satu list atau satu array ya. Kemudian pada variabel kedua spesies ada juga 3 teks yang disatukan dalam satu array. Ini maksudnya adalah ada 3 binatang peliharaan, ada Baron, Chopper, dan Jinora. Baron ini adalah seekor kucing, Chopper ini otomatis di sini rusa kutub, Jinora di sini harimau. Kita mau tampilkan dengan perulangan. Jadi di sini menggunakan blok perulangan for jadi di sini itu kira-kira katanya untuk i pada rentang yang lebih kecil dari 3, yang lebih kecil dari 3 itu berarti 0, 1, 2, maka lakukan ini. Nah, untuk lebih jelasnya, coba kita lihat dengan mode debug. Taruh debuggernya di sini, debug current script. Perhatikan di sini kita punya 2 variabel list tadi, array. Ada pets dengan nilai Baron, Chopper, Jinora, ada spesies dengan kucing, rusa kutub, dan harimau. Nah, kemudian block for-nya di sini ter-highlight ya. Kita masuk dengan step into. Set ya. Range 3. Range 3 ini coba kemudian kita step over. Oke. For i in range 3. Nilai i yang pertama adalah 0. Tadi saya sempat singgung bahwa range 3 artinya seluruh angka di bawah 3. Mulai dari 0. Jadi 0, 1, dan 2. Yang pertama i-nya 0. Nah, kemudian kita dengan step into. Oke. Perhatikan di sini i sekarang 0. Saat i sama dengan 0, maka paths yang ke 0 adalah, ingat dari sekarang, nanti juga akan bermanfaat. Dalam programan itu kita mulai ngitung itu dari 0 ya. Paths yang ke 0 itu si Baron. Sehingga kemudian spesies yang ke 0 itu si kucing. Sehingga kalau dijalankan, kita pakai step over, Baron adalah seekor kucing. Kenapa? Karena paths i itu Baron, spesies i itu si kucing. Berikutnya, kita step over lagi. I sekarang perhatikan nilainya akan menjadi 1. Nah, ini 1 ya. Karena i sekarang 1, mesti yang keluar adalah Chopper untuk pets i dan rusa kutub untuk spesies i. Nah, begitu juga untuk yang terakhir. Maka Jinora adalah seekor harimau. Nah, ini sekali lagi untuk detailnya kita akan pelajari nanti. Yang ingin ditunjukkan di sini bahwa kode program itu bisa dieksekusi berulang-ulang dengan control flow perulangan. Jadi kita sudah belajar bahwa normalnya di contoh awal-awal itu kode program itu dijalankan dari atas ke bawah. Kemudian kita sudah perlihatkan juga kode program itu bisa dijalankan menurut cabang tertentu pakai if else. Kemudian juga pada contoh ini kode program itu bisa dijalankan berulang-ulang dengan parameter tertentu. Nah, itu yang disebut dengan control flow. Jadi ada beberapa hal sini saya ulang saja sedikit. Jadi minggu ini sebenarnya ini materi yang
ingin disampaikan bahwa pada dasarnya, sekali lagi, kode program dieksekusi demi baris dari atas ke bawah. Blok kode pada pemrograman Python ditandai dengan baris yang terindentasi. Maksudnya ini yang masuk ya. Ini blok kode ini. Ini kepalanya, ini badannya. Kemudian kita sudah lihat ada if else dan for. Itu dikenal dengan blok untuk control flow, untuk mengendalikan jalannya program agar tidak dari atas ke bawah, gitu ya. Tapi menurut logika tertentu. Kemudian if else tadi untuk conditional, jadi untuk percabangan. Kemudian for untuk mengulang-ulang eksekusi. Oke, ini materi minggu ini. Semoga minggu depan labnya sudah normal sehingga kita bisa tetap muka. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.